Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy, NPM A1A019087 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pembimbing mata kuliah Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa. 1. Pengertian pemerolehan bahasa. Kata pemerolehan merupakan kata turunan dari kata oleh. Pemerolehan berarti proses, perbuatan, dan cara memperoleh. Pemerolehan disebut dalam bahasa Inggris dengan acquisition yang berarti proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara alami terhadap bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses tertentu yang dilakukan otak manusia dalam memperoleh bahasa yang didapat dari hasil interaksi dari luar, lalu kemudian diolah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 anak terjadi jika anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh suatu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa, anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan karenanya juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Menurut Nana Jumhana, mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Guru juga memiliki andil dalam mengajarkan bahasa pada anak. Bahasa memudahkan anak mengekspresikan gagasan, kemauannya dengan cara benar-benar dapat diterima secara sosial. Bahasa merupakan media yang dapat digunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya, 2. Teori pemerolehan bahasa. Sebelum penulis membahas tentang teori-teori pemerolehan bahasa, ada baiknya dibahas terlebih dahulu tentang psikologi, yaitu ilmu yang membahas tentang diri manusia secara umum. Sedangkan psikolinguistik adalah ilmu yang membahas tentang fungsi psikologis bahasa. Jadi terdapat perbedaan dari sisi objek pembahasan dari kedua ilmu tersebut. Sementara itu, Effendi dalam bukunya Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ketika berbicara tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa hanya menyebutkan psikologi dan linguistik. Sementara itu, Effendi tidak membicarakan tentang psikolinguistik sebagai dasar ilmu pemerolehan bahasa. Berikut penulis uraikan teori-teori pemerolehan bahasa bagi manusia. Douglas Brown membagi teori pemerolehan bahasa bagi manusia kepada 3, yaitu teori behavioristik, nativis, dan fungsional. Yang pertama, teori behavioristik. Salah satu upaya yang paling masyhur untuk membangun model behavioristik atas perilaku linguistik tertuang dalam karya klasik B.F. Skinner Verbal Behavior 1957. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tingkah laku yang nyata yang dapat diukur secara objektif. Dan bahasa dalam konsep behavioristik adalah perilaku verbal. Teori ini mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku bahasa dengan bantuan modal SR atau stimulus respon. Pada teori ini ada hubungan antara situasi stimulus atau S
dari luar atau dalam organisasinya, dan suatu reaksi R dari organisme tersebut. Jadi perilaku bahasa yang efektif sebagai wujud tanggapan yang dapat terhadap stimulus. Dan yang selanjutnya, teori natipis. Istilah natipis diambil dari pernyataan dasar mereka bahwa pemerolehan bahasa sudah ditentukan dari sananya, bahwa kita lahir dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan kita memahami bahasa di sekitar kita, yang hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri kita. Chomsky 1965 mengemukakan adanya ciri-ciri bahwa bahasa untuk menjelaskan pemerolehan bahasa asli pada anak-anak dalam tempo begitu singkat, sekalipun ada sifat amat abstrak dalam kaidah-kaidah bahasa tersebut. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, teori fungsional dalam catatan Douglas Brown. Terdapat pergeseran dalam pola-pola penelitian tentang bahasa. Pergeseran ini tidak jauh dari merantai generatif atau kognitif menuju esensi bahasa. Dua penekanan muncul. 1. Para peneliti mulai melihat bahwa bahasa hanyalah salah satu manifestasi kemampuan kognitif dan efektif manusia dalam kaitannya dengan dunia, orang lain, dan dengan diri sendiri. Dan yang kedua, lebih jauh, kaidah-kaidah generatif yang ditawarkan oleh kaum natipis adalah abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Tetapi mereka hanya bersentuhan dengan bentuk-bentuk bahasa dan tidak dengan makna, sesuatu yang terletak pada tataran fungsional yang lebih mendalam, yang terbangun dari interaksi sosial. Contoh bentuk-bentuk bahasa dalam morfem kata, kalimat, dan kaidah yang mengatur semua itu. Fungsi adalah tujuan interaktif dan bermakna di dalam suatu konteks sosial atau pragmatis yang penuh dengan bentuk-bentuk. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa harus melibatkan 4 faktor, yakni guru, pengajaran bahasa, metode pengajaran bahasa, dan materi pelajaran. 4 faktor tersebut menjadi bagian terpenting dalam usaha membantu dalam memudahkan proses belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang terpenting dalam proses pemudahan belajar, karena guru merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran yang memerlukan cara-cara atau metode dalam pembelajaran. Jadi, guru yang baik pada umumnya selalu berusaha untuk menggunakan metode pengajaran yang efektif, serta memakai alat-alat media yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Pencarian metode yang paling efektif tetap saja dilakukan dari zaman ke zaman. Baiklah, dan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan belajar menurut beberapa teori. Yang pertama, teori behavior. Yang kedua, teori humanistik. Dan yang ketiga, teori kognitivisme. Baiklah, yang pertama, belajar menurut konsep behavior. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya secara dinamis dan baik. Menurut teori ini, yang terpenting dalam masukan atau input berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dan yang selanjutnya, belajar humanistik. Teori belajar humanistik, pada dasarnya kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna, sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transcendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Dan yang terakhir,
Belajar menurut kognitivisme. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya sucimeta skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya dalam tahap-tahapan perkembangan. Saat seorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental, teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme atau yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Mungkin hanya itu saja pembahasan sedikit dari saya tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, serta beberapa teori pembelajaran bahasa. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.